Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang ada 3. Yang pertama, konsep-konsep dasar membuat ulangan harian, pengajaran remedial, dan pengayaan. Langsung saja yang pertama yaitu tentang ulangan harian. Apa itu ulangan harian? Ulangan harian berdasarkan Permendiknas 20 2007 yaitu adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan 1 KD atau lebih. Ketuntasan KD ini ditandai dengan ketuntasan setiap indikator pada KD yang kita tuju. Bentuk dan teknik penilaian sesuai dengan penilaian yang direncanakan dalam silabus. Jadi acuannya adalah silabus. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan KD mengikuti remedial dan yang sudah tuntas mendapat pengayaan. Berikut ini contoh pengelolaan nilai harian mata pelajaran yang memiliki 5 kompetensi dasar pada 1 semester. Jadi formatnya nanti ada nomor, nama siswa, KD1, KD2 sampai KD5 dan rata-rata nilai hariannya. Jadi nanti di sini apabila ulangan hariannya dibuat per KD, maka ulangan harian KD1 berapa, KD2 berapa, baru nanti di rata-rata. Nah, nilai harian setiap KD ini merupakan kumulatif dari hasil ulangan harian dan nilai penugasan pada KD yang bersangkutan. Untuk pembobotannya ini bebas ya. Ini salah satu contoh saja. Jadi misalkan ulangan hariannya dapat 70, UTS dapat ulangan harian 75, UTS 70, UAS 65. Nah, ini apabila bobotnya sama sehingga langsung dibagi 3. Pembobotan ini tergantung dari satuan pendidikan tersebut. Misalkan di sekolah tempat kita mengajar menganut bobot yang berbeda, itu tidak apa-apa. Oke, berikutnya konsep dasar dalam membuat soal ulangan harian. Yang pertama itu kita harus menentukan terlebih dahulu KD beserta indikator yang akan dinilai sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Jadi setelah memilih KD, kita membuat kisi-kisi soal ulangan harian sesuai dengan indikator yang disertai dengan tingkat kesulitannya. Jadi ini adalah identitas ya. Yang pertama adalah jenjang pendidikan, mata pelajaran, kurikulum apa yang digunakan, kelas, jumlah soal, alokasi waktu, dan bentuk soal. Nanti di sini ada nomor, KD-nya apa, materinya apa, terus indikator dari materi. Berikutnya adalah indikator soal. Level kognitifnya apa, nomor soal berapa, bentuk soalnya apakah pilihan ganda, essay, atau yang lain. Terus pencoban skorannya seperti apa. Nah, di sini untuk level kognitif itu dibedakan menjadi 3 ya. Yang level 1 itu terdiri dari C1 dan C2 yaitu mengingat dan memahami. Level 2 terdiri dari C3 atau pengaplikasian. Terus level 3 itu dibedakan menjadi C4 dan C5 serta C6. Oke, ini untuk pembuatan kisi-kisi. Berikutnya, apabila sudah dilakukan ulangan harian, maka kita harus menganalisis ulangan harian tersebut dengan cara seperti di bawah ini ya. Jadi ini misalkan ada 5 soal, skor maksimumnya 20. Ini soal essay. Sehingga di sini nanti setelah kita koreksi akan diperoleh skor akhir. Nah, dari sini nanti bisa kita tentukan yang tuntas siapa, yang dan tidak tuntas siapa. Ini contoh soal essay. Berikutnya, ini adalah contoh soal pilihan ganda. Jadi misalkan kalau benar bobotnya 1, kalau salah bobotnya 0. Sehingga dari sini akan diperoleh nanti jumlah akhirnya, nilainya setelah dikonversi, terus KKM-nya berapa. Baru di sini diperoleh ketuntasan, jadi tuntas, belum tuntas, dan lain-lain. Sehingga di sini yang belum tuntas itu mendapat remedial dan yang sudah tuntas itu mendapat pengayaan. Oke, berikutnya setelah kita analisis soal ulangan, kita akan melakukan remedial untuk siswa yang tidak tuntas. Nah, remedial itu sendiri apa? Remedial itu merupakan suatu treatment atau bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar, ya. Terus di sini program remedial atau perbaikan itu adalah program pembelajaran. Ini adalah ya, program pembelajaran
yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar atau tingkat minimal pencapaian kompetensi. Jadi intinya yang belum tuntas itu dilakukan program remedial. Sifat pokok dari kegiatan remedial ada 3 ya. Yang pertama, menyederhanakan konsep yang kompleks, menjelaskan konsep yang kabur, dan memperbaiki konsep yang salah tafsir. Nah, di sini teknik yang dapat dilakukan apa saja? Yang pertama yaitu adalah penjelasan langsung oleh guru atau pemberian rangkuman, pemberian tugas atau pembelajaran individual, diskusi atau tanya jawab, kerja kelompok, tutor sebaya, atau menggunakan sumber yang lain. Ini adalah teknik atau strategi yang bisa digunakan. Nah, pokok bahasan yang belum dapat dikuasai peserta didik ini merupakan kesulitan belajar untuk mempelajari pokok bahasan berikutnya. Jadi ini poinnya ya. Sehingga apabila siswa belum tuntas untuk melanjutkan ke materi berikutnya itu akan mengalami kesulitan yang lebih, sehingga ini harus dituntaskan terlebih dahulu supaya pokok bahasan berikutnya itu lebih mudah dipahami. Sehingga tujuan dari remedial itu adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil yang lebih baik. Jadi, remedial itu tidak sama dengan ujian ulang. Ya, yang benar adalah ulangan harian dianalisis, baru di sana nanti akan ada kesimpulan apakah ada remedial atau pengayaan untuk siswa tertentu. Untuk remedial sendiri, langkah-langkahnya yaitu adalah analisis indikator yang belum tercapai. Berikutnya, dianalisis penyebabnya kira-kira apa, kenapa kok bisa tidak tercapai. Baru setelah itu dilakukan langkah pembelajaran ulang, baik individual atau secara kelompok, dengan strategi yang telah disebutkan tadi di atas. Baru setelah dilakukan pembelajaran ulang ini, ujian khusus soal yang belum tuntas. Baru setelah ini nanti dianalisis atau dinilai kegiatan remedialnya apakah efektif atau tidak. Dikatakan efektif apabila peserta didik mengalami kemauan belajar ya. Di sini sesuai dengan yang diharapkan. Ini maksudnya adalah kemajuan ya. Peserta didik telah menyadari atas adanya masalah yang dihadapi, jadi sadar letak ketidaktahuannya itu di mana. Berikutnya, peserta didik telah memahami permasalahan yang dihadapi dan berkembangnya pemahaman baru, serta adanya perasaan positif sebagai dampak dari diadakannya remedial tersebut. Kapan dilaksanakan remedial? Yaitu setelah ada hasil ujian atau setelah standar kompetensi terpenuhi. Jadi setelah SK terpenuhi semuanya, karena biasanya SK yang berikutnya itu mempersyaratkan harus mengetahui SK yang sebelumnya, sehingga ini harus dituntaskan terlebih dahulu. Biasanya penilaian akhir dari siswa yang mendapat remedial itu adalah maksimum sesuai dengan KKM. Jadi misalkan KKM-nya 75, berarti maksimum 75. Atau misalkan guru punya pertimbangan lain, itu bisa dinilai dengan angka yang lain. Oke, berikutnya apabila siswa tersebut sudah tuntas pada waktu pelaksanaan remedial, siswa yang lain bisa kita beri pengayaan. Pengayaan itu adalah diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui ketuntasan minimal yang ditentukan, sehingga mereka dapat lebih optimal dalam mengembangkan kemampuannya. Bentuk dari pembelajaran pengayaan sendiri itu ada 4 ya, jadi bisa belajar kelompok, jadi dikelompokkan peserta didik yang sudah tuntas. Berikutnya belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati dengan materi diberikan oleh guru. Terus pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum yang di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antar berbagai disiplin ilmu. Yang keempat yaitu pemadatan kurikulum, yaitu pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik, sehingga di sini peran guru sangat penting. Oke, itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan. Berikut sekaligus saya uraikan tentang rencana UAS. Jadi ada 2 rencananya. Nanti silakan di voting, dipilih salah satu. Yang pertama berupa tugas proyek individual, yaitu membuat makalah kurikulum sekolah impian. Seandainya Anda memiliki sekolah sendiri, nanti isi dari makalah tersebut yang pertama deskripsi wilayah sekolah. Jadi misalkan Anda memimpikan punya sekolah di wilayah yang seperti apa. Misalkan di perkotaan atau di desa atau di pelosok seperti itu ya.
Berikutnya kurikulum yang akan digunakan. Boleh mengembangkan kurikulum sendiri, berbasis lokal, tidak apa-apa. Berikutnya, contoh silabus matematika yang akan digunakan. Dan ini berkaitan dengan contoh RPP, kisi-kisi ulangan harian, soal ulangan harian, pedoman penseloran, dan analisisnya. Jadi antara silabus, RPP, dan kisi-kisi ini saling terkait. Berikutnya program remedial dan penghayaan yang akan digunakan. Ini untuk rencana UAS tipe 1. Yang tipe 2 yaitu ujian online menggunakan Moodle dengan kisi-kisi materi. Ada 5 ya di sini. Yang pertama, konsep kurikulum 2013, analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar, pengembangan silabus dan RPP, penilaian pembelajaran matematika. Yang terakhir yaitu adalah analisis ulangan harian, pengajaran remedial, dan pengayaan. Baik, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.